semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Laili Indah Nugraini. Bisa dipanggil Ibu Laili. Nah, sudah siapkah kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Tentu siap dong, harus siap dan harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita belajar mengenai proses yang ada dalam sel. Nah, coba deh, Ibu ingin mengetes pemahaman kalian. Proses yang ada dalam sel itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Nah, betul, pintar ya, masih ingat. Nah, dari proses yang teman kalian sebutkan, ada yang bisa menjelaskan secara singkat prosesnya itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, pinter. Jempol nih untuk kamu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kentang yang direndam dalam larutan pewarna itu dapat menyerap larutannya. Nah, itu termasuk contoh apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Nah, betul. Pinter ya. Nah, sekarang contohnya difusi itu apa? Yap, betul. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Masih semangat kan? Yuk, yang ngantuk cuci muka dulu biar fresh. Biar nggak ngantuk. Masa ngantuk sih? Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme masing-masing proses transport membran pada sel beserta faktor yang mempengaruhinya. Nah, transport membran itu dibedakan menjadi dua, transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis. Yuk, mari kita membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu difusi. Nah, difusi merupakan peristiwa zat yang ada di dalam pelarut yang berpindah atau mengalir dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Proses difusi akan terus terjadi hingga semua zat itu tercampur rata atau dalam keadaan seimbang. Nah, proses ini akan terjadi karena adanya pergerakan partikel suatu zat cair, padat maupun gas. Nah, difusi ini terjadi pada partikel yang tidak berpolar dan terjadi pada sel yang akan mengambil nutrisi tanpa harus memerlukan energi dan juga bisa melewati membran sel langsung. Proses difusi terjadi ketika adanya pergerakan partikel suatu zat padat, cair maupun gas dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah yang melewati suatu membran. Proses difusi ini disebut juga sebagai proses transportasi karena proses ini tidak memerlukan energi. Dalam proses ini, salah satu syarat agar partikel dapat melewati membran yaitu partikel harus memiliki bentuk yang lebih kecil sehingga dapat larut dalam air ataupun lemak. Nah, kemudian kecepatan difusi hanya akan ditentukan oleh jumlah zat yang ada, jumlah celah pada membran sel, dan kecepatan gerak kinetik. Nah, cara terjadinya difusi itu ada dua, melalui saluran licin yang ada pada protein transport dan melalui celah pada lapisan lipid. Nah, berikut contoh dari difusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketika menaburkan garam dalam makanan. Nah, proses difusinya itu ketika garam lebur atau merata dalam makanan tersebut. Pastinya pernah dong menaburkan garam dalam makanan. Nah, itu proses difusi. Kemudian ketika menyemprotkan parfum dalam salah satu ruangan, nah, aroma parfum itu akan langsung menyebar ke seluruh ruangan. Nah, karena parfum memiliki partikel yang berdifusi pada udara. Nah, yang ketiga itu ketika memberikan tambahan gula pada cairan teh tawar. Lama-kelamaan teh tawar tersebut akan manis karena gulanya itu larut tercampur merata dalam cairan teh
tawar tersebut. Nah, itu contoh dari difusi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi. 1. Area yang luas dapat memperbesar kecepatan difusi. Nah, yang kedua, ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil akan lebih mudah bergerak dan akan membuat difusi semakin cepat. Yang ketiga, ketebalan membran. Membran yang tipis akan mempercepat difusi. Nah, yang keempat, suhu. Suhu yang tinggi akan mempercepat difusi karena partikel mendapatkan energi dari panas. Yang kelima, jarak. Jarak di antara dua konsentrasi tentunya berbeda. Kecepatan difusi pun akan berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi rendah ke bagian yang konsentrasi tinggi. Membran semipermeabel harus mampu dilewati oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut, yang akan mengakibatkan gradien tekanan sepanjang. Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai hingga kedua larutan seimbang. Nah, dalam proses osmosis, pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air tertarik atau terikat ke molekul gula, yaitu sebagai zat terlarut, sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan dapat melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik, memiliki lebih banyak molekul air yang bebas atau tidak terikat oleh molekul terlarutnya, sehingga lebih banyak molekul air yang dapat melewati membran. Oleh sebab itu, dalam osmosis, aliran neto molekul air adalah dari larutan hipotonik ke hipertonik. Nah, pada osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Perubahan bentuk sel terjadi jika larutannya berbeda. Sel yang terletak pada larutan isotonik, maka volumenya akan konstan. Dalam hal ini, sel akan mendapat dan kehilangan air yang sama. Jika sel terdapat pada molekul hipotonik, maka sel tersebut akan mendapatkan banyak air, sehingga bisa menyebabkan lisis pada sel hewan atau turgiditas tinggi pada sel tumbuhan. Nah, sebaliknya, jika sel berada pada larutan hipertonik, maka sel banyak kehilangan molekul air. Hal ini akan menyebabkan sel menjadi kecil dan dapat menyebabkan kematian. Nah, berikut contoh dari osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Tempatkan kentang dalam air murni. Nah, kentang tersebut akan membengkak dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya konsentrasi yang lebih tinggi dari pati dan zat terlarut lainnya dalam sel kentang daripada di dalam air, sehingga air akan mengalir ke dalam sel kentang secara osmosis. Nah, yang kemudian contoh lainnya, sel akar tanaman mengambil air dari tanah melalui osmosis. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya osmosis itu ada 1, suhu. Nah, pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Kemudian ukuran molekul yang meresap. Molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan mudah. Yang kemudian ketebalan membran. Kadar resapan suatu molekul berkadar selongsang dengan jarak yang harus dilaluinya berbanding dengan satu membran yang tebal. Kadar resapan melalui satu membran yang tipis yaitu lebih cepat. Nah, kemudian keterlarutan lipid. Molekul yang memiliki keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang kelarutannya itu lebih rendah seperti lipid. Yang kemudian luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan itu
besar. Nah, kemudian kita akan membahas transfer aktif. Nah, transfer aktif ini terdiri dari pompa ion, eksositosis, dan endositosis. Nah, yang pertama kita akan membahas eksositosis. Eksositosis merupakan proses mengeluarkan molekul-molekul yang tidak dapat melewati membran sel karena terlalu besar. Nah, pengeluaran ini dilakukan dengan penggabungan membran vesikel yang berisi molekul dan membran plasma. Nah, vesikel adalah kantung-kantung kecil yang tertutup membran. Vesikel-vesikel ini dapat melingkupi molekul dan menelannya. Vesikel ini kemudian pergi menuju membran sel dan menempel ke membran sel. Setelah itu, membran vesikel menyatu dengan membran sel. Molekul yang sebelumnya terdapat di dalam vesikel kemudian tumpah keluar vesikel. Nah, yang selanjutnya endositosis. Nah, endositosis merupakan proses di mana sel tubuh menelan molekul-molekul seperti protein, molekul polar, dan zat-zat lain menggunakan membran plasma yang hidrofobik. Proses ini dilakukan oleh banyak sel eukariotik untuk menelan partikel makanan di sekitar mereka. Dalam kasus seperti ini, membran plasma diperluas keluar. Nah, mekanisme yang mendasar dalam proses endositosis dan eksositosis sebenarnya kurang lebih sama. Vesikel adalah struktur yang digunakan untuk transport molekul-molekul. Vesikel juga digunakan untuk menyimpan dan transportasi makanan. Selain itu, banyak bakteri dan patogen dapat masuk ke dalam tubuh ketika proses ini dilakukan. Jadi, proses endositosis dan eksositosis adalah kebalikan dari satu sama lain. Keduanya merupakan mekanisme yang penting. Kemudian, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Nanti Ibu kirim link Google Form-nya. Ibu harap kalian mengerjakan dengan jujur ya. Jangan membuka buku catatan, close book. Jadi, apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari? Ya, kita sudah mempelajari tentang mekanisme masing-masing proses transport membran. Transport pada sel dibedakan menjadi transport aktif dan transport pasif. Transport aktif itu terdiri dari pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat keluar rumah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.